Giring-giring perak. Episode 20. Tubuh harimau kumbang kakak seperguruan paling tua dari Tambun Tulang itu menggigil. Dan tiba-tiba dia meraung panjang. Raungannya mirip raungan marah seekor harimau. Murid tertua dari Bukit Tambun Tulang yang bergelar Harimau Kumbang ini memang memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari kedua adik seperguruannya. Tiba-tiba lelaki bertubuh hitam legam ini merunduk rendah. Kedua tangannya membentuk cakar harimau. Dia menunduk makin rendah. Dan tiba-tiba sekali tubuhnya melambung disertai geraman yang menegakkan bulu roma. Dia melambung ke arah Datuk Nago. Datuk Nago berusaha mengelak. Namun alangkah cepatnya serangan harimau kumbang. Kedua tangannya tetap saja berhasil mencengkam punggung Datuk Nago. Terdengar kain robek dan Datuk Nago terpekik. Kulit punggungnya terkelupas dan darah merembes keluar. Semua orang yang ada di sana, termasuk Tuanku Nan Renceh dan si Giring Perak, benar-benar terkejut melihat kecepatan lelaki ini. Pandeka Sange, murid kedua Harimau Tambun Tulang, berbuat hal yang sama. Mereka sama-sama mengeluarkan silat Harimau Tambun Tulang yang jarang dilihat. Orang yang pernah merasakan kehebatan silat harimau ini adalah si Giring Perak, tatkala berhadapan dengan Pandeka Sange di hutan Silayang sebelum mereka pindah ke Balingka dahulu. Saat itu anak muda ini berhasil dilukai perutnya oleh Pandeka Sange. Kini Pandeka Sange menerjang ke arah Datuk berbaju kafan, tuo secabik kain sekayu kasah dari Koto Anau. Sementara itu harimau kumbang yang benar-benar marah kepada Datuk Nago yang telah membunuh Gampo Bumi, kini menyerang dengan jurus simpanannya. Dia kembali merunduk dan menyerang dengan silat yang amat cepat. Dan suatu saat, di antara gerak mundurnya Datuk Nago dari painan itu kembali kemasukan cakaran harimau kumbang. Cakaran itu menuju ke perutnya. Datuk Nago menghimpun tenaga batin dan melindungi dada serta perutnya dengan ilmu kebal yang bernama Tahan Buayo Lalok yang tersohor itu. Siapapun tadi sudah melihat kehebatan ilmu kebal Datuk itu. Yaitu tatkala pisau beracun Gampo Bumi terpukul jatuh semuanya tatkala membentur dada dan perutnya. Kini ilmu kebal itulah yang dia pakai untuk menanti serangan harimau kumbang. Selain melindungi dirinya dengan ilmu kebal yang tangguh dari painan itu, Datuk ini juga melancarkan serangan dengan mengirimkan sebuah tendangan ke arah harimau kumbang. Yang pertama sekali mendarat adalah cakaran tangan harimau kumbang ke perut Datuk Nago. Sesaat setelah itu tendangan Datuk ini mendarat pula di perut harimau kumbang. Tubuh harimau kumbang terpental 4 depa kena tendangan yang telak itu. Tapi sebaliknya terdengar raungan yang dahsyat dari mulut Datuk Nago. Perutnya yang dilindungi oleh tenaga kebal yang tangguh itu ternyata tak berdaya menghadapi serangan harimau kumbang yang ditakuti ini. Perutnya robek dan ususnya keluar. Benar-benar mengerikan. Datuk Nago terbeliak. Semua orang terkejut bukan main. Datuk Nago menahan isi perutnya yang terjulai keluar dengan telapak tangannya. Dia bergerak maju mengejar harimau kumbang. Sebaliknya harimau kumbang yang terpental kena tendangan itu, hanya merasa pusing sejenak. Sesaat kemudian dia maju lagi dengan serangan yang berbahaya. Saat mereka bertemu kembali terdengar raungan yang dahsyat dari mulut Datuk Nago. Dan kali ini tengkuknya kena ditampar oleh cakaran harimau kumbang. Cakaran yang mirip tamparan seekor harimau. Tak ampun lagi. Tengkuk Datuk Nago patah. Guru gadang silat dari painan ini menemui ajalnya saat itu juga. Benar-benar luar biasa ketinggian ilmu harimau kumbang ini. Amat jarang orang melihat dia muncul, apalagi berkelahi.
Sudah sejak puluhan tahun yang lalu dia selalu menyembunyikan diri seperti gurunya harimau tambun tulang. Kini dia muncul, dan ternyata ilmunya tetap saja amat tangguh. Kematian guru silat dari pesisir selatan itu amat tragis. Ilmunya sesungguhnya amat tangguh dalam ukuran pesilat di Minangkabau dewasa ini. Buktinya dia sanggup menewaskan Gampo Bumi. Bahkan barangkali dia masih akan sanggup melawan dan mengalahkan Pandeka Sangek, murid kedua Tambun Tulang. Kedua penyamun murid Tambun Tulang ini saja sudah amat kesohor. Jarang tandingannya di Minangkabau saat itu. Tetapi, Harimau Kumbang memang benar bukan lawan Datuk Nago. Bukan karena ilmunya yang masih rendah. Tidak. Pesilat di Minangkabau tahu benar siapa Datuk Nago. Seorang pendekar dan guru silat jujur dan disenangi karena suka membuat humor. Juga mempunyai ilmu yang disegani. Meskipun dia belum menganut agama Islam, karena Islam saat itu baru berkembang di bahagian pantai saja, yaitu di mana pedagang-pedagang dari Aceh dan Gujarat banyak singgah, tetapi dia amat simpati pada perjuangan agama Islam tersebut. Buktinya dia bersedia membantu melawan Belanda kelak di Painan. Kesediaannya itu sudah dia nyatakan di saat rapat di Balairung sebelum si giring-giring perak muncul. Tuanku nan renceh, Rajo Tuo dan Tuo Lintau bukannya tak berniat membantu Datuk Nago tadinya. Begitu serangan yang mematikan itu datang, yaitu saat perutnya akan dirobek dan saat tengkuknya akan dipukul patah, ketiga pesilat tangguh ini diam telah turun tangan membantu. Untuk menyerang maju mengeroyok, adalah suatu hal yang tercela. Tapi membantu mengurangi kekejaman adalah kewajiban mereka. Rajo Tuo, pesilat tua ayah Putih Nuri itu, di saat perut Datuk Nago akan dicabik oleh kuku Harimau Kumbang tadi, dengan kemahirannya yang amat tinggi melemparkan 6 batang pisau kecil. Senjata rahasia ini melesat ke 6 bagian di tubuh Harimau Kumbang yang amat berbahaya. Demikian pula Tuo Lintau. Guru silat masyhur dari Lintau ini mengibaskan tangan. Dari tangannya tenaga dalam yang dahsyat datang menggebu menghantam Harimau Kumbang yang tengah melambung ke arah Datuk Nago, namun ternyata pertolongan kedua orang ini sia-sia. Bahkan diri mereka sendiri hampir celaka. Saat meluncur dalam serangan yang mematikan itu, Harimau Kumbang sempat mendengar ada senjata rahasia yang dilemparkan padanya. Dia merasakan adanya gelombang tenaga batin yang hebat menyerang. Dia jadi berang. Tanpa mengurangi kecepatannya dalam meluncur menyerang Datuk Nago, kepalanya berpaling ke arah datangnya senjata rahasia dan pukulan tenaga dalam itu. Hanya dalam beberapa detik, dia menghimpun tenaga. Kemudian serentak dengan raungannya seperti raungan harimau lapar, mulutnya menghembus ke arah datangnya serangan itu dengan sepenuh tenaga batin. Murid tertua Harimau Tambun Tulang ini memang benar tangguh. Baik serangan pisau rahasia Rajo Tuo maupun serangan dalam bentuk pukulan tenaga batin yang dilancarkan oleh Tuo Lintau, dipukul berantakan oleh tiupan berisi tenaga dalamnya itu. Lebih menakutkan dari itu adalah, pukulan dan pisau yang dilemparkan itu justru berbalik secepat datang tadi ke arah pemiliknya. Bukan main terkejutnya Rajo Tuo dan Tuo Lintau. Mereka cepat-cepat menyingkir dari tempat mereka tegak. Rajo Tuo justru hampir celaka terkena salah satu pisau beracunnya sendiri. Dari sini dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kepandaian Harimau Kumbang ini. Dan begitu serangan rahasia itu dia patahkan, serangannya sendiri tetap merobek perut Datuk Nago. Kemudian ketika dia sudah terpelanting kena sepak Datuk Nago, dan dalam loncatannya untuk menghantam Datuk Nago, Tuanku Nan Renceh melihat betapa krisis dan berbahaya keadaan Datuk Nago itu.
Sebenarnya dia tak turun tangan mengeroyok dengan membantu Datuk Nago. Karena dalam menuntut ilmu, pesilat diajarkan agar mereka berlaku satria. Tetapi dia tak sampai hati melihat penderitaan Datuk Nago. Apalagi kepandaian Datuk ini memang berada beberapa tingkat di bawah Harimau Kumbang. Dengan pikiran begini, Tuanku Nan Renceh menghantamkan tasbih di tangannya. Sama seperti dia menolong teman Datuk Sipasan tadinya, saat ini pun, begitu tangannya bergerak begitu biji tasbih itu meluncur kencang ke arah Harimau Kumbang. Kalau tadi yang dia pergunakan hanya sebuah biji tasbih, kali ini karena lawannya sangat tangguh, dia melepaskan 5 buah biji tasbih sekaligus. Tempat yang dia serang adalah 2 biji ke arah tangan kanan Harimau Kumbang, 2 biji ke arah urat di antara tulang belikatnya. Kemudian yang sebiji lagi menyerang urat besar di pinggang. Jelas bahwa bantuan ini tidak akan mencelakakan, melainkan hanya bermaksud untuk melumpuhkan sesaat si Harimau Kumbang itu. Tapi kembali semua mereka dibuat terkejut oleh kehebatan murid tua Harimau Tambun Tulang ini. Serangan biji tasbih Tuanku Nan Renceh, seorang ulama Islam yang sudah terkenal ketangguhannya itu, dibuat tiada arti olehnya. Biji tasbih yang dilontarkan dengan tenaga dalam tangguh itu tatkala mengenai tangan Harimau Kumbang, melenting kembali seperti membentur dinding batu. Biji tasbih yang menghantam tulang belikat dapat dielakkan dengan mudah. Tapi yang menghantam pinggang masuk dan menimbulkan merah setelah dia merobek pakaian Harimau Kumbang. Namun serangan bantuan itu tetap saja tak bisa menolong nyawa Datuk Nago. Tengkuknya berderak patah. Semua orang tertegun kaget. Si Giring Perak, yang sejak tadi duduk di tangga Balairung. Harimau Kumbang juga tertegak setelah kematian Datuk Nago. Dalam seringainya yang menakutkan, dia lalu berkata pada Tuanku Nan Renceh. "Hei Renceh, tak saya sangka Waang mempunyai moral sebusuk itu. Menyerang orang dari belakang. Kenapa Waang tak maju saja sekaligus mengeroyok? Saya rasa kalian bisa maju semuanya menghadapi saya. Saya akan layani kalian. Bukan main jumawanya tantangan ini. Tapi selain jumawa, juga merupakan hinaan yang tajam sekali pada Tuanku Nan Renceh. Pemuka Islam ini memang sudah rikuh sejak tadi. Dia jadi serba salah. Sementara itu perkelahian antara Pandeka Sange dengan Datuk berbaju kafan masih berlangsung. Nampaknya Datuk berbaju kafan ini sebentar lagi juga akan tamat riwayatnya di tangan Pandeka Sange. Sebelum Tuanku Nan Renceh sempat menjawab hinaan Harimau Kumbang, Rajo Tuo, Datuk Nan Hitam serta Datuk Sipasan maju berbarengan menyerang Harimau Kumbang. Namun gerakan mereka terlambat. Harimau Kumbang memang tengah berang dan dia mempunyai ilmu yang amat tinggi. Sebelum yang bertiga ini sempat membuka serangan, mereka pada terpekik. Bayangan hitam yang berkelebat ke arah mereka itu adalah kecepatan yang sukar diikuti mata. Ternyata yang berkelebat itu adalah Harimau Kumbang. Dia mendahului serangan. Akibatnya luar biasa. Ketiga orang ini, yang dikenal sebagai pesilat tangguh, kali ini mendapat hajaran yang tak tanggung-tanggung. Rajo Tuo terkelupas kulit mukanya. Datuk Sipasan terkelupas bahunya. Datuk Nan Hitam koyak kulit kepalanya. Harimau Kumbang melanjutkan serangannya pada Tuanku Nan Renceh. Pemuka Islam ini memukulkan tasbihnya ke arah bayangan hitam itu. Namun tasbihnya putus dan berserakan. Sementara pakaiannya robek besar tentang dada. Kini Harimau Kumbang kembali siap di tempatnya. Dia menunduk rendah ke tanah. Persis seperti harimau yang mengintai mangsa dan siap untuk menerkam. Tuanku Nan Renceh, Rajo Tuo,
Datuk Nan Hitam serta Datuk Sipasan benar-benar merasa kaget. Bayangkan, hanya dalam satu jurus mereka telah dihajar. Alangkah tingginya ilmu lelaki dari Tambun Tulang ini. Kalau muridnya sudah setinggi ini ilmunya, bayangkan betapa pula makan tangan guru mereka, yang bergelar Harimau Tambun Tulang itu. Mereka jadi khawatir apakah Harimau Tambun Tulang berada di sekitar ini. Kalau dia berada di sekitar kampung pisang ini, alangkah berbahayanya situasi. Namun keempat pendekar ini tak mundur begitu saja. Mereka bersiap menanti serangan berikutnya. Ya, mereka kini hanya berada di pihak yang menanti. Sebab ilmu lawan amat tinggi. Berbahaya membuka serangan. Apalagi dalam keadaan luka seperti yang mereka alami ini. Namun sebelum Harimau Kumbang kembali melancarkan serangannya, tiba-tiba terdengar suara. Tahan. Semua pada tertahan gerakannya. Begitu juga Pandeka Sange yang tengah berkelahi dengan datuk berbaju kafan dari Koto Anau. Mereka berhenti bertarung. Dan melihat ke arah suara yang menyuruh mereka terhenti. Orang itu tak lain dari si Giring Perak. Anak muda ini maju beberapa tindak. Hingga dia berada di depan Tuanku Nan Renceh dan Rajo Tuo. Di depan kedua orang ini dia berhenti. Menghadap pada mereka dan berkata dengan hormat serta sikap penuh penyesalan. Maafkan saya Tuanku. Semua ini terjadi karena saya. Yang mereka minta adalah saya dan Datuk Sipasan. Saya sangat menyesal. Korban sudah berjatuhan. Saya kira. Anak muda. Potong Tuanku Nan Renceh cepat, saya rasa tak ada yang harus dimaafkan. Kami tetap saja takkan membiarkan engkau dan Datuk Sipasan pergi bersama mereka ke sarangnya. Kita sudah berikrar akan saling bahu-membahu melawan Belanda. Ikrar itu berarti bahwa kita telah mengikat tali persaudaraan. Menurut agama, kesulitan kalian adalah kesulitan kami. Menurut adat, berat harus sama kita pikul, ringan harus sama kita jinjing. Karenanya, kita akan melawan terus di sini hingga kalah atau menang. Jangan hiraukan korban yang jatuh. Terima kasih atas budi Tuanku dan kawan-kawan. Bukan saya menyombong. Bukan pula saya merasa diri lebih dari pendekar yang ada di sini, tapi semata-mata karena ingin membela yang benar. Izinkanlah saya mewakili Tuanku dan kawan-kawan. Dan sebelum Tuanku Nan Renceh sempat menjawab, anak muda itu memutar tegak. Menghadap pada Harimau Kumbang yang tegak dengan waspada. Saya sudah dengar nama besar Harimau Tambun Tulang. Saya juga telah merasakan kehebatan ilmu Gampo Bumi dan Pandeka Sange. Yan Waang merasa besar kepala karena telah mengalahkan mereka. Harimau Kumbang memotong cepat dengan nada cemooh. Namun si Giring Perak tak mengacuhkan cemooh yang berbau berang itu. Hari ini saya melihat kehebatan Harimau Kumbang. Murid tertua Harimau Tambun Tulang. Maafkan, saya ingin mendapat sedikit pelajaran. Saya akan mewakili pendekar yang lain ini. Benar-benar sudah besar kepala Waang Buyung. Saya tak sampai hati mematahkan leher Waang. Lebih baik kalian maju bersama. Agar saya sedikit leluasa. Cukup saya sendiri. Kalau saya kalah, saya bersedia dibawa ke Bukit Tambun Tulang. Hehehe. Kalau Waang kalah Buyung, Waang takkan sempat melihat matahari. Bikin apa Waang saya bawa ke perguruan kami kalau hanya membawa sebatang bangkai. Itu pun baik. Pandeka Sange yang beberapa bulan lalu pernah dikalahkan oleh si Giring Perak, kini ingin menuntut balas. Dia maju dan berkata pada kakak seperguruannya. Biarkan saya yang maju.
Dia pikir dahulu dia kalahkan. Dan sebelum harimau kumbang sempat menjawab, Pandeka Sange telah menerjang. Namun si giring perak dengan tenang mengelak, dan masih berkata pada harimau kumbang. Saya masih berharap mendapat sedikit pelajaran dari murid tertua Tambun Tulang. Ketika tiba serangan Pandeka Sange datang lagi, dia melambung tinggi. Tuanku Nan Renceh dan yang lain pada menyingkir ke dekat Balairung. Betapapun juga mereka menginginkan anak muda ini memenangkan pertarungan tersebut. Sebab kalau dia kalah maka mereka jadi khawatir terhadap keselamatan mereka. Apalagi mereka dalam keadaan terluka. Bukan soal nyawa dan anak istri yang mereka pikirkan, tapi masalah agama. Dan itu lebih besar daripada masalah nyawa dan keluarga. Kalau mereka kalah dan binasa di tangan harimau kumbang, bagaimana dengan niat Datuk Sipasan yang menghimpun tenaga guna menyerang Belanda di Pariaman? Bagaimana jadinya gerakan Padri yang mereka rencanakan untuk melawan penjajahan Belanda? Itulah salah satu sebab kenapa selama ini mereka tak berniat menumpas penyamun di Tambun Tulang. Malah kalau bisa mereka ingin menarik penyamun itu untuk bahu-membahu melawan Belanda atau Portugis. Tapi keadaan kini sudah demikian jadinya. Penyamun Tambun Tulang itu benar yang mencari mereka. Dan mereka tak bisa menghindari perkelahian. Sementara itu Pandeka Sange yang berniat membalas kekalahannya dalam perkelahian di Rimba Silayang beberapa bulan yang lalu, kini menyerang dengan jurus silat harimau Tambun Tulang yang berbahaya. Yang tadi juga telah dipergunakan harimau kumbang. Dan jurus itu dahulu juga telah melukai si giring perak. Namun anak muda ini sudah belajar cukup banyak dari pengalaman. Bahkan tadi ketika harimau kumbang menewaskan Datuk Nago, dia memperhatikan gerak serangan harimau kumbang dengan seksama. Dia tak merasa terkejut, tatkala dalam ilmu silat murid harimau Tambun Tulang itu terdapat dasar yang prinsipnya sama dengan ilmu silat yang dia pelajari dari gurunya. Dia tak jadi heran, karena silat di Minangkabau ini asalnya memang satu. Yaitu Silek Tuo Pagaruyung. Dasar meletakkan kaki dan dasar menendang, memukul umumnya, tapi dalam perkembangannya lama-kelamaan tiap aliran jadi berubah karena dimasukkannya variasi. Dan kini tatkala Pandeka Sange menyerangnya lagi dengan jurus-jurus silat harimau Tambun Tulang itu, dengan mudah dia dapat menghindar. Apalagi Pandeka Sange sebenarnya punya ilmu beberapa tingkat di bawah harimau kumbang kakak seperguruannya itu. Kalau saja lawan yang dia hadapi bukan si giring perak, misalnya Tuo Lintau atau Tuanku Nan Renceh sekalipun, barangkali Pandeka Sange akan berada di atas angin. Sebab ilmu silatnya adalah silat campuran yang bisa mematahkan setiap gerak menghindar. Yang bisa memotong langkah pesilat ketika maju atau mundur. 8 jurus berlalu, peluh mengucur di tubuh Pandeka Sange. Ia merasa kaget, sebab usahakan mencelakai, ujung baju anak muda itu saja tak berhasil dia sentuh. Si giring perak tahu bahwa harimau kumbang memperhatikan gerak silatnya. Seperti dia juga tadi memperhatikan gerak dan jurus harimau kumbang ketika berkelahi melawan Datuk Nago. Kini si harimau itu pula yang mempelajari jurus-jurus yang dia pergunakan. Bagi orang yang sudah mencapai tingkat tinggi dalam ilmu persilatan, bila sempat memperhatikan orang lain bersilat sampai 20 jurus, maka dia sudah bisa mencari di mana kelemahan pesilat itu waktu bertahan atau waktu menyerang. Itulah kini yang dilakukan oleh harimau kumbang. Melalui kedua adik seperguruannya Gampo Bumi dan Pandeka Sange, dia mengetahui bahwa anak muda ini adalah seorang yang punya ilmu tangguh.
Kini dilihatnya anak muda itu mengandalkan ilmu meringankan tubuh menghindar dari setiap serangan Pandega Sange. Tubuhnya melenting dan berjumplitan di udara dengan amat ringan. Hanya anehnya, anak muda itu tak berusaha untuk membalas serangan. Karenanya dia hanya dapat melihat kelemahan anak muda itu dalam bertahan. Dia yakin, kalau dia yang berhadapan dengan si giring perak ini, dan kalau dia masih mempergunakan ilmunya melenting itu, dia yakin benar dalam waktu hanya 10 jurus paling lama, dia mampu membunuh anak muda ini. Dia sudah melihat di mana kelemahannya. Adik seperguruannya terlalu bernafsu, sehingga dia tak melihat kelemahan tersebut. Anak muda itu bisa menghindar terus dari serangan, karena dia punya keseimbangan untuk menjejakkan kakinya ke tanah. Meskipun hanya sedetik, tapi begitu menginjak tanah, dengan mudah tubuhnya melenting lagi ke udara. Dia ingin memperingatkan adik seperguruannya untuk mendesak terus, agar anak muda itu tak diberi kesempatan menjejak tanah. Kalau saja hal itu bisa dilakukan, anak muda itu paling hanya bisa berjumpalitan 6 atau 7 kali di udara. Dan tunggu saja dia di tempat mana akan turun. Anak muda itu pasti akan kehabisan tenaga. Karena melenting di udara memakai ilmu ringan membutuhkan konsentrasi yang bukan main sulitnya. Konsentrasi memerlukan penghimpunan tenaga. Anak muda itu akan kehabisan nafas jika didesak terus. Namun harimau kumbang juga tak bisa memberitahu adik seperguruannya ini. Sebab betapapun perampoknya dia, tapi dia adalah seorang pesilat berilmu tinggi. Adalah memalukan sekali kalau dia turut membantu adik seperguruannya dalam perkelahian. Apalagi sejak tadi dia lihat pendekar-pendekar yang ada di sana, hanya tegak melihat jalannya perkelahian. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tapi mereka tetap menghargai sikap satria. Tak mau main keroyok. Makanya dia terpaksa menanti saja sampai di mana akhir perkelahian itu. Si giring perak setelah menjajaki kepandaian Pandega Sange itu sampai 12 jurus, akhirnya berubah taktik. Dia turun dan tegak dengan diam di tanah. Pandega Sange tiba datang menerkam. Kedua tangannya dalam bentuk cakar kuku harimau menjulur ke depan. Tangan kanan menyerang leher dan tangan kiri menyerang dada. Serangan ini benar-benar berbahaya. Dalam jurus mengelak, seharusnya anak muda ini menjatuhkan diri ke tanah, kemudian mengangkat kaki menanti serangan itu. Atau dia merendah dan mengelak. Tapi cara ini sudah diperhitungkan oleh Pandega Sange maupun harimau kumbang. Mereka telah mengetahui cara memusnahkan elakan itu. Kalau anak muda itu menunduk dan menerjangkan kakinya ke atas, maka betis anak muda itulah yang akan jadi sasaran cengkeraman tangannya. Cakar tangan murid-murid harimau tambun tulang ini amat berbahaya. Kuku persis seperti tangan dan kuku harimau sebenarnya. Baik harimau kumbang maupun Tuanku Nan Renceh serta semua pendekar yang hadir di sana, mengetahui dan menduga bahwa jurus itulah yang akan dipergunakan anak muda ini. Tapi mereka dibuat terkejut. Anak muda itu tetap tegak menanti. Dan tiba-tiba dia menjulurkan kedua tangannya menyambut serangan kedua tangan Pandega Sange. Ini adalah semacam cara menangkis yang tak pernah diduga serta sangat berbahaya. Sebab posisi anak muda itu dalam keadaan tegak menanti. Sementara Pandega Sange dalam keadaan melompat dengan sepenuh tenaga. Dari hal tenaga saja, anak muda itu sudah dirugikan. Karena dia pasti akan terdorong ke belakang. Pandega Sange mengetahui bahwa dia dalam posisi yang menguntungkan. Karenanya dia mencengkeram tangan anak muda itu. Dia yakin kukunya akan merobek tangan anak muda tersebut. Tapi di luar dugaan,
si giring perak tidak menyambut tangan yang terbuka tersebut. Dia bergerak dengan cepat. Dan dalam waktu yang amat singkat sekali, tangannya tahu-tahu berhasil menangkap kedua pergelangan tangan Pandega Sange. Sebelum murid Tambun Tulang ini mengetahui apa yang terjadi, kedua tangannya yang sudah terpegang itu disentakkan dengan kuat oleh si giring perak. Harimau Kumbang sendiri tak mengetahui dengan cara bagaimana kedua tangan adik seperguruannya bisa tertangkap begitu. Dia hanya melihat tubuh adiknya seperti dihempaskan ke tanah. Dalam rasa terkejutnya Pandega Sange berusaha menjatuhkan diri dengan baik. Tapi bagaimana dia bisa bergerak dengan baik dan mempergunakan ilmu silatnya yang tangguh itu kalau kedua tangannya terpegang seperti dijepit oleh jepitan besi. Yang dahuluan mencecah tanah adalah kakinya. Tapi sebelum dia bisa berbuat banyak, tangannya kembali disentakkan dan diputar di udara. Putaran itu bukan main ligatnya. Tuanku Nan Renceh serta Harimau Kumbang dan yang lainnya hanya melihat bayang tipis saja saking lajunya putaran tersebut. Pandega Sange merasa terkejut. Buat pertama kalinya dalam hidupnya tiba-tiba dia merasa ngeri bukan main. Bulu tengkuknya berdiri menggerinding. Dia ingin berteriak minta pertolongan Harimau Kumbang. Tapi perasaan malunya mencegah dia untuk berbuat itu. Alangkah akan memalukannya, bila orang tahu bahwa Pandega Sange, murid kedua Tambun Tulang yang kesohor itu, pernah minta tolong dalam sebuah perkelahian. Hendak ditaruh di mana mukanya kelak. Tengah dia berpikir begitu. Harimau Kumbang sudah sampai pada putusan bahwa dia harus menolong adik seperguruannya ini. Tadi dia tak mau turun tangan membantu karena Pandega Sange berada di atas angin. Yaitu berada di pihak yang menyerang. Tapi kini adiknya berada di pihak yang gawat. Maka dia punya cukup alasan untuk turun tangan membantu. Tapi begitu dia akan bergerak, begitu si giring perak melontarkan tubuh Pandega Sange ke arahnya. Lontaran itu amat kuat. Mau tidak mau Pandega Sange terpekik kaget. Harimau Kumbang sendiri tak mau kalau dia harus menerima lontaran tubuh adik seperguruannya ini. Untuk menolong menyambut tubuh yang dilontarkan itu tak pula mungkin. Karena lontaran itu bukan main kuatnya. Dia hanya melihat bayangan tubuh Pandega Sange melesat seperti kilat ke arahnya. Harimau Kumbang meloncat tinggi untuk menghindarkan benturan. Tapi akibatnya fatal bagi Pandega Sange. Tubuhnya yang melayang itu justru membentur batang cempedak 8 depa di belakang Harimau Kumbang. Sejak diputar tadi dia memang sudah melindungi tubuhnya dengan ilmu kebal. Ketika tubuhnya membentur batang cempedak dengan keras, tubuhnya memang tak lumat. Tapi tetap saja ada tulang belulangnya yang kupak. Rusuknya paling tidak ada 2 buah yang patah. Dengan pekik kesakitan, tubuhnya jatuh ke tanah. Batang cempedak sepagutan orang dewasa itu kupak dan tumbang dengan suara berdesau. Pandega Sange memang tak sampai mati. Tubuhnya kuat dan ilmunya amat tinggi. Namun meski tak mati, penderitaannya cukup nestapa.